Dulu. Ya, jadi kita pagi ini belajar tentang mekanisme penentuan dan penampungan urin dan feses ya. Seperti kita ketahui bahwa urin itu adalah hasil metabolisme tubuh yang dikeluarkan oleh organ ginjal. Ya. Dan di sini urin itu organ ginjal itu memiliki fungsi ekskresi ya, mengeluarkan molekul yang memang sengaja dibuang, di mana bahwa molekul ini merupakan sisa dari dalam darah yang disaring oleh ginjal untuk menjaga homeostatis cairan tubuh. Nah, penyaringan di dalam ginjal itu melalui ureter, terus menuju ke kandung kemih dan dibuang melalui uretra yang kita keluarkan setiap harinya. Untuk manusia dewasa itu sekitar 1,4 liter per hari. Nah, tentu saja ini kan berkaitan dengan konsumsi dari air yang kita masukkan ya. Tetapi normalnya adalah 1,4 liter, sehingga kan kita diminta minimal untuk minum 2 liter per hari ya, supaya ginjal kita juga tidak terlalu berat dalam membuang molekul sisa makanan dan minuman yang ada di dalam tubuh ya. Dan selain itu, ginjal itu kan juga memiliki fungsi sebagai regulasi hormon, ya, regulasi cairan dan sisa metabolisme, regulasi elektrolit, ya, ada banyak ion, ya, dan juga menjaga keseimbangan pH dan tekanan osmolaritas. Dan di situ ginjal juga berfungsi sebagai gluconeogenesis. Nah, itu adalah fungsi ginjal. Tentu saja ini mungkin sudah dijelaskan pada mata kuliah anatomi ya, anatomi, fisiologi, dan mungkin juga di patofisiologi disebut tentang hal ini. Nah, pemeriksaan urin itu biasanya disebut sebagai urinalisa ya, dan ini sangat sering diminta oleh klinisi ya, di mana bahwa para dokter itu meminta ATLM untuk melakukan pemeriksaan ini untuk membantu ya, membantu dalam penentuan diagnosa, dan ini seringkali merupakan langkah dasar penyembuhan. Jadi selalu hanya sekali dokter yang minta silakan diperiksa, minta pemeriksaan, dibikin rujukan ya. Dan juga selain itu juga pemeriksaan urinalisa ini itu nantinya akan memberikan informasi tentang fungsi organ dan metabolisme tubuh ya. Baik fungsi organ itu terutama organ ginjal ternyata juga mampu untuk melihat fungsi organ hati ya, nanti di tatap berikutnya ya. Kemudian saluran empedu juga ya, kemudian juga ada pankreas dan korteks adrenal, di mana bahwa untuk pemeriksaan urin sendiri itu terdiri dari pemeriksaan secara fisik atau makroskopis, dan juga ada pemeriksaan mikroskopis ya, yang kita kenal sedimen urin itu ya, karena pada dari eksenta analis jadi paham, dan juga pemeriksaan kimia baik kimia rutin maupun kimia khusus. Nah, untuk mekanisme pembentukan urin sendiri itu terjadi di dalam nefron ya, di mana bahwa nefron ini merupakan unit fungsional terkecil dari ginjal ya. Jadi sebenarnya ginjal itu nggak besar sih, cuma segenggaman kita ya, sebesar telur bebek itu ya, tetapi kita di dalam tubuh kita kan ada ginjal kanan, ginjal kiri ya, bahkan satu ginjal pun masih bisa berfungsi ya. Nah, itu di dalam ginjal itu di dalam nefron ya, itu ada badan tinggi namanya, kemudian ada kapsula Bowman, ada glomerulus, ada tubulus, concortus proximal di bagian atas, dan juga ada lambogele, dan juga ada tubulus concortus distal di bagian samping, dan juga ada tubulus collectivus. Nah, mekanisme ini ya terdiri dari prosesnya adalah penyaringan dulu, yaitu filtrasi ya. Filtrasi di mana bahwa di dalam filtrasi ini terjadi perpindahan cairan dari glomerulus, jadi dari kapsula Bowman itu dia akan menembus membran filtrasi ya. Di sini terdiri dari sel endotelium glomerulus, membran basilet, dan juga ada epitel kapsul Bowman, dan ini merupakan proses pertama dalam pembentukan urin. Jadi pembentukan urin dimulai dari proses penyaringan ini ya.
di mana nanti darah dari arteriol masuk ke dalam glomerulus dan di situ ada kandungan air, glukosa, urea, garam, ya, asam amino dan lain sebagainya yang dia akan lolos ke penyaringan dan menuju ke dalam tubuh. Nah, di situ nanti glomerulus itu adalah kan dia kapiler darah ya, dan itu apa namanya bentuknya bergelung-gelung gitu ya, dan dia berfungsi untuk memudahkan proses penyaringan. Nah, ukuran saringan pada glomerulus ini menyebabkan protein dan sel darah tidak dapat masuk ke dalam tubuh. Nah, di tahap filtrasi ini akan menghasilkan urin primer, ya, atau fluid glomerulus yang masih mengandung zat yang bermanfaat. Jadi misalnya ada glukosa, ada garam, asam amino, tetapi tidak ada komponen protein maupun zat darah. Ya. Nah, urin primer ini mengandung hampir sama dengan cairan yang menembus kapiler menuju ke ruang lingkar sel. Dan di mana urin primer di dalam keadaan normal tidak mengandung eritrosit, tapi kan tidak ada zat darah. Tetapi protein itu protein harusnya nggak ada, tetapi cairan akan meningkat karena kadarnya sangat-sangat kecil, ya. Dan dia juga memiliki kandungan elektrolit, ya, di mana bahwa elektrolit adalah senyawa yang larutannya merupakan pengantar listrik. Ya, dan kristaloid yaitu kristal halus, ya, terbentuk dari protein hampir sama dengan cairan tubuh. Jadi kristal ini dari protein yang hampir sama bentuknya dengan cairan tubuh. Jadi pasti tidak dianggap sebagai bahan asing. Ya. Nah, adapun untuk elektrolit atau kadar anion di dalam urin primer itu ada ion Cl, ya, dan ion bikarbonat, di mana bahwa di sini adalah kondisinya atau jumlahnya lebih tinggi 5% dari kadar anion plasma. Jadi kalau di dalam tubuh ada anion di dalam plasma, ini di dalam urin lebih tinggi 5% jumlahnya. Sedangkan kalau kation, ya, kalian itu seperti kalsium, potasium, kalsium, natrium, kalium itu sama dengan kalsium, ya. Itu lebih rendah, ya, 5% dari badan di dalam plasma. Nah, seperti tadi bahwa urin primer itu mengandung glukosa, garam, natrium, kalium, dan asam amino. Dan selanjutnya setelah melalui proses filtrasi, ya, akan ada proses reabsorpsi. Ingat tadi bahwa ada hal-hal yang masih bisa digunakan oleh tubuh seperti glukosa, seperti tadi ya. Nah, ini reabsorpsi itu terjadi di dalam tubulus convolutus proximal, ya, dilakukan oleh sel epitelium dalam tubulus tersebut. Jadi di dalam tubulus ini ada sel-sel namanya sel epitel, ya, yang dia bertugas mereabsorpsi kembali zat-zat yang ada di dalam hasil urin primer untuk digunakan kembali oleh di dalam tubuh. Nah, fungsi reabsorpsi itu menyerap kembali zat yang masih digunakan di tubuh seperti glukosa, asam amino, kation natrium, kalium, kalsium, ya, anion klorida, karbonat, ya, bikarbonat, ya, dimana ini kan terdapat di dalam urin primer tadi, ya, dan air juga akan diserap kembali, ya, melalui proses osmosis pada tubulus dan lengkung hilir. Dan ini nanti akan masuk ke dalam darah yang mengelilingi tubulus, pembuluh darah yang mengelilingi tubulus, ya. Nanti hasilnya itu berupa urin sekunder, ya, dimana urin sekunder ini kadar tubulus memiliki kadar urea lebih tinggi dari urin primer. Nah, selanjutnya dia akan masuk ke lengkung hilir. Ya, di sini akan terjadi osmosis air di dalam lengkung ini, ya, sehingga nanti volume urin ini akan berkurang dan menjadi lebih cepat. Ya, para tadi lebih cair akan menjadi lebih cepat karena dia diabsorpsi. Nah, kalau sudah mencapai lengkung Hales ascending, garam Na ini dipompa keluar dari tubuh sehingga urea yang menjadi lebih cepat karena tidak adanya garam Na, ya, karena ini dipotong oleh tubuh. Nah, kemudian ada proses yang namanya augmentasi, yang namanya adalah penambahan. Pada saat dia melewati lengkung hilir, urin sekunder ini akan masuk ke tahap
penambahan ini ya yang terjadi di dalam tubulus konkorpus distal di bagian bawah. Dan di sini ada pengeluaran zat sisa oleh darah seperti H+, K+, NH3 ya, ini ada amonia, kemudian ada kreatinin ya, di mana ion H ini akan dikeluarkan karena ini untuk menjaga pH darah ya. Dan proses ini nanti akan menghasilkan urin yang sesungguhnya yang sedikit mengandung air. Jadi sebenarnya urin yang sesungguhnya itu mengandung ada urea, ada asam urin, ada amonia, ada sisa pembongkaran protein dan zat yang berlebih seperti vitamin, obat, hormon, serta hormon. Dia akan menuju ke tubulus kolektivus untuk dibawa ke pelvis yang kemudian menuju ke kandung kemih atau vesika urinaria melalui ureter dan kemudian keluarlah menuju tubuh melalui ureter. Nah, kemudian kalian kebelet tipis seperti itu ya. Nah, di sini kurang lebihnya ya. Kalau dilihat itu kan bulat gitu ya. Bayangkan bahwa ini kalian bayangkan ya. Bayangkan bahwa ini itu ada di dalam nefron ya. Kemudian nefron itu merupakan bagian dari ginjal dan ginjal itu kan kecil ya, hanya sebesar kurang lebih sebesar telur, hampir sama sih bentuk dan besar kecilnya hampir sama dengan rahim seorang perempuan gitu ya. Ya sekitar sebesar telapak tangan kalau menggenggam seperti itu, kecil yang kecil lagi. Di dalamnya itu rumit gitu ya. Inilah kuasa Allah, kuasa Tuhan ya, yang kuasa. Betapa Tuhan kita itu, Allah yang Maha Esa itu benar-benar membentuk suatu jaringan fungsional ya, di dalam tubuh yang sangat luar biasa untuk membantu kita dapat melewati hari-hari dalam menikmati makanan, minuman, yang kemudian sisanya akan dibuang. Yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan dibuang. Yang masih difungsikan oleh tubuh akan dimasukkan kembali ke dalam tubuh, diserap kembali dengan proses reabsorpsi. Nah, di sini sebenarnya komponen normal di dalam urin itu terdiri dari 95% air, ada urea sekitar 2% dan ada 2% lainnya itu dari hasil metabolisme lain. Ya. Hasil metabolisme lain itu apa? Ada zat warna yang berasal dari enzim. Ya. Dia akan memberikan warna kuning pada urin. Sehingga kalau kita mengkonsumsi terlalu banyak warna kuning, misalnya kunyit, maka juga akan berwarna lebih kuning lagi. Ya. Dan juga ada zat yang berlebihan di dalam darah, seperti vitamin B, vitamin C. Jadi kita tidak bisa kok mengkonsumsi vitamin B berlebihan, karena kalau itu terlalu berlebih maka itu akan dikeluarkan. Ya, jadi misalnya kebutuhan vitamin C-nya itu cukup 1000 ya, 1000 sehari gitu. Nah, ya sudah 1000 sehari gitu ya. Kalau lebih gimana Bu? Kalau normal tentu saja akan dikeluarkan. Tetapi kalau untuk kondisi seseorang yang kurang vitamin, tentu saja akan memenuhi kebutuhan kekurangannya tersebut. Ya, dokter akan memberikan lebih dosis lebih tinggi karena tubuh mengatakan kurang. Misalnya pada orang yang avitaminosis. Ya. Nah, dari hasil proses filtrasi di gelombang lurus itu hanya 1% yang merupakan bagian dari volume urin. 99% lainnya diserap kembali. Dan setiap harinya jumlah yang direabsorpsi itu lebih dari 1,78 liter ya. Ini kurang koma gitu ya. Terus glukosa itu 150 miligram ya, dan garam kurang lebih 200 gram ya. 1 miligram bukan gram maksudnya ya. Nanti saya revisi dulu. Dan kita kalau melakukan itu nanti tadi informasi ya tentang urin. Nah sekarang gimana kalau kita sebagai seorang ATLM melakukan pekerjaan di laboratorium ya, ada pasien yang datang membawa surat rujukan dan dia tertulis bahwa ada permintaan untuk urin, pemeriksaan urin. Nah
Tentu saja kita tahu bahwa sampel urin yang paling ideal itu yang digunakan pemeriksaan urin adalah sampel urin pancaran tengah atau namanya midstream ya, di mana bahwa di sini diperoleh dengan cara membuang aliran pertama ketika urin keluar, maka yang berikutnya akan ditampung ya dalam wadah yang sudah disiapkan. Nah, sebelum aliran urin itu habis, maka itu dihentikan atau dibuang ya. Yang terakhir akan dibuang lagi. Jadi yang digunakan adalah urin yang tengah ya. Dan di sini pembuangan yang pertama itu tujuannya untuk menghilangkan atau mengurangi sebenarnya risiko pencemaran dari sel maupun mikrobia yang berasal dari luar uretra. Jadi artinya ketika mungkin di dalam saluran air kencing kita baik laki-laki maupun perempuan itu kan berlubang, memungkinkan adanya mungkin mikrobia yang masuk melalui saluran air kencing itu ya masuk ke dalam. Nah itu ketika kita kencing maka yang pertama itu dikeluarkan ya dikeluarkan tetapi dibuang, kemudian jadi ada diumpet gitu ya, terus dikeluarkan ditampung ya yang mau berakhir kemudian juga dibuang lagi seperti itu. Nah yang penting pada saat ketika pasien itu membawa urin maka atau mengeluarkan urin di dalam laboratorium ya di tempat yang sudah disediakan, dia harus diberi informasi dengan benar ya, disampaikan dengan baik-baik kepada pasiennya. Tentu saja urinnya harus ditampung ya secara pancaran tengah tadi. Kemudian tangan juga harus dalam kondisi bersih dan kering sebelum ataupun sesudah pengumpulan sampel urin. Kan nggak bisa ya, misalnya tangan dia udah kotor, dia nggak cuci dulu, terus masih basah, nanti air yang mungkin basah di tangan itu akan masuk ke dalam wadah sehingga mengontaminasi dari urin yang ditampung. Dan tentu saja setelah proses penampungan, pastinya suruh cuci tangan dong ya. Nah, sabun dikeringkan dengan handuk atau tisu yang sudah disiapkan seperti itu. Supaya apa? Supaya ketika menyerahkan pada ATLM itu tangan juga bersih, nggak berkelepotan dengan urin gitu ya. Dan sebaiknya disampaikan bahwa daerah genitalnya itu juga harus dalam kondisi bersih. Ya, dapat dilakukan dengan mencuci bagian genital sampai bersih. Ya, tentu saja dibikin kering ya. Kalau untuk wadah pada urin harus tetap dijaga dalam kondisi bersih. Ya, kalau steril itu digunakan untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan bakteriologi. Ya, jadi kalau ada diminta pemeriksaan bakteriologi, maka penampungan itu harus steril. Tidak hanya bersih dan kering, tetapi harus steril. Dan tentu saja setelah penampungan urin selesai, maka diberikan kepada petugas laboratorium. Ya, nah seperti ini kira-kira kurang lebih wadah yang harus diberikan kepada pasien ya. Dan botol itu terbuat dari gelas yang berbentuk lebar dan dapat ditutup rapat ya. Tentu saja harus ada etiket ya, etiket terkait dengan identitas pasien. Ya. Identitas pasien di mana di situ meliputi ada nomor register ya. Nomor register itu yang punya kan laboratorium ya. Kemudian juga ada kode ya, kode dari pasien karena bagian laboratorium itu punya nomor register dan juga kode. Dan juga ada tanggal ya, tanggal pengeluaran urin, terus ada jenis urin yang dikeluarkan itu apa. Nah, berkaitan dengan tersebut, kalau misalnya urin itu harus akan ditunda, dipertimbangkan apakah membutuhkan pengawet atau tidak. Sehingga kalau kemudian ternyata membutuhkan pengawet, maka pengawet itu juga harus dituliskan di dalam etiket tersebut ya. Kalau untuk kultur, nah itu tadi ya, misalnya untuk bakteri, maka harus dalam keadaan steril laki-lakinya. Ya. Nah di sini ternyata untuk pemeriksaan urin itu ada 4 jenis sampel. Nah ini harus diperhatikan. Kalau nanti tahun depan kalian itu ingin kok tahun depan ya? Tahun ini dong, tahun ini ya. Tahun ini nanti sekitar bulan Juni, Juli setelah Lebaran nanti akan ada pembagian
pembagian tugas akhir, bimbingan tugas akhir, ternyata kalian ada minat untuk menggunakan spesimen dari urin, ya, maka dipikirkan urin apakah sebaiknya yang harus digunakan. Nah, ternyata kalau untuk urin sewaktu itu kan urin yang dikeluarkan sewaktu-waktu ya. Ini biasanya digunakan untuk berbagai macam pemeriksaan urin itu, ya. Dan ini juga harus dituliskan, ya, karena biasanya juga kadang-kadang ini tanpa ada permintaan khusus dari klinisi, maka akan diberikan yaitu urin sewaktu. Tetapi kalau urin pagi itu sangat baik untuk pemeriksaan sedimen. Karena apa? Karena dalam waktu semalaman kita tidur itu sedimen itu terkumpul, ya. Karena organ kita itu kan tidak pernah tidur ya, paru-paru kita nggak pernah tidur, jangan kita tidak, ginjal juga nggak tidur, ya. Usus pun kalau makan itu ya, kalau kita misalnya terakhir makan jam 10 terus kita tidur, usus itu masih melakukan tugasnya, ya, karena lambung itu baru akan kosong 4 jam setelah kita makan. Nah, habis itu lambungnya kosong, ususnya kerja kan gitu. Jadi sebenarnya organ tubuh kita itu nggak pernah tidur. Nah, di sini karena sedimen itu berkumpul ya dalam waktu semalaman hanya pagi, maka urin pagi ini adalah yang paling bagus untuk menilai sedimen. Ya, juga berat jenis dan juga ada protein ya karena dia ngumpul seharian dan juga ada pas kehamilan. Itu paling bagus untuk melihat adanya apakah di dalam urin tersebut mengandung hormon HCG, itu hormon chorionic gonadotropin, ya. Biasanya digunakan untuk tes adanya kehamilan. Tapi di beberapa hal nanti akan ada penjelasan di mata kuliah yang lain bahwa ini tidak hanya untuk tes kehamilan saja, ya. Untuk urin postprandial, ya, ini biasanya digunakan untuk pemeriksaan pada orang-orang yang menderita diabetes mellitus atau orang yang diduga menderita diabetes mellitus, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan glukosuria atau glukosa di dalam urin. Dan ini adalah urin yang pertama kali dikeluarkan 1,5 sampai 3 jam setelah makan. Jadi kalau kita selesai makan itu jam 12 siang, maka paling cepat adalah 1,5 itu urin postprandial itu diambil. Rata-rata diambilnya pada jam 2 jam kemudian, ya, maksimal 3 jam. Karena di 3 jam itu orang sudah cenderung makan lagi gitu. Nah, sebelum dia makan, di urinnya diminta untuk ditampung untuk dilakukan pemeriksaan, biasanya berkaitan dengan glukosa di dalam urin, ya. Itu urin postprandial. Nah, untuk urin 24 jam. Nah, ini dikeluarkan 24 jam. Biasanya tentu saja pasien yang di rumah sakit gitu ya, rawat inap gitu. Karena kalau untuk kita orang yang memiliki kegiatan harian pergi kemana-mana dalam satu hari 24 jam, di samping itu juga kita istirahat gitu ya. Kalau pengumpulan urin 24 jam ini kan susah juga ya. Ya, seringkali ini itu diminta oleh dokter pada pasien-pasien yang rawat inap. Ya, kalau rawat inap itu kan bisa ditampung urinnya, ya. Ditampung, nanti diberikan kepada diberikan kepada perawat, ya, jam berapa akan dicatat keluarnya, berapa mililiter yang keluar itu dicatat. Tapi kalau kalian misalnya kuliah gitu, nanti kebelet gitu ya, mau kencing ditampung, terus kuliah kok botol isi urin, kan nggak lucu gitu ya. Nah, gitu kan. Nah, kemudian ini sebenarnya untuk apa fungsinya? Biasanya ini untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan penyakit ginjal, terutama adalah ginjal kering, ya. Itu untuk menghitung creatinine clearance-nya, seperti itu, ya. Karena ini sudah ada indikasi ke arah sakit tertentu, maka ini jarang digunakan untuk penelitian mahasiswa, ya. Tapi bisa saja sih mahasiswa kalau dia sudah bekerja ini bisa dipakai untuk penelitian, gitu ya. Nah, kita masuk ke materi feses, ya. Materi feses ini materi feses ini, ya, itu nanti kita akan mempelajari secara teori saja,
di mata kuliah ini. Tetapi di dalam prakteknya nanti ketika kalian ada jadwal luring di laboratorium, itu kita tidak melakukan pemeriksaan reses, ya. Tapi kita tahu bahwa reses atau dalam bahasa Inggrisnya disebut stool itu adalah sisa sampah dari makanan yang tidak dapat dicerna oleh sistem pencernaan dan akan dibuang melalui anus pada proses defekasi, maka pembuangan air besar atau BAB atau berak gitu bahasanya, ya. Jadi yang tidak terpakai dikeluarin. Nah, mekanisme dari pembentukan feses itu ya tadi sisa makanan ya masuk di dalam usus besar. Kalau kita makan itu kan dari mulut ya, terus ke lambung ya, duodenum seperti itu. Ini masuk ke dalam usus besar ya dalam bentuk cairan. Ya, dalam bentuk cairan. Nah, asalnya dari ileum masuk usus ya. Terus makanan tersebut nanti dikeluarkan dari saluran tengah dalam bentuk padat sekitar 80 sampai 150 ml sebagai feses. Sehingga feses ini nanti akan mengandung air, ya, karena ada pasti ada air di dalam tubuh kita, bisa makanan. Ada juga mungkin ada bakteri, ada mikroorganisme, ya, dan ada sel yang memang secara fisiologis dia memang sudah berakhir masanya. Jadi kan ada umurnya tidak sel darah. Sehingga dia akan terikutkan keluar. Nah, pada proses reabsorpsi air tadi ya, itu pada sekresi mukus dan aktivitas bakteri itu akan menghasilkan gas. Ya, ini terjadi di dalam usus besar. Ya. Tapi proses tersebut berkontribusi dalam pembentukan feses, di mana bau mukus akan diekskresi oleh epitel untuk menjadi volume jendela usus besar dan membantu massa tumbuhan menyatu. Jadi di dalam ususnya itu ada bantuan dari mukus ini ya, ada pelumas di dalam usus besar itu membantu sisa-sisa ini tadi itu menyatu ya. Tetapi 30% dari berat kering tinja diisi oleh mikroorganisme. Jadi memang tinja itu pada dasarnya itu selain sisa makanan itu ada kumpulan nih di situ ada mikroba. Nah, sehingga kalau ada di dalam septic tank tentu saja di mana itu septic tanknya itu menampung tinja, tentu saja itu merupakan kumpulan dari banyak bakteri ya. Kalau dari cairan yang ada di septic tank itu merembes masuk ke dalam saluran air minum atau sumur dan dikonsumsi oleh manusia, nah itu bahayanya. Juga kan ada jarak tuh ya, ada jarak sekian meter mana septic tank, mana yang sumur seperti itu ya. Nah, nantinya proses defekasi atau BAB itu terjadi apabila keberadaan makanan pada lambung dan dismus di usus 12 jari akan merangsang pergerakan feses pada usus besar. Jadi harus ada rangsangan dulu ya makanannya. Nah, di mana bahwa gerakan massa feses tersebut berhubungan dengan persarapan usus. Sehingga pada orang-orang tertentu kalau ada kendala pada persarapannya di usus, tentu saja dia akan mengalami gangguan pada saat proses defekasi. Ya. Karena apa? Karena gerakan ini mendorong isi usus keluar ke dalam rektum. Nah, nanti dia akan merangsang ya saraf rektum ini akan merangsang saraf parasimpatis dan di situ ada refleks lokal sehingga timbul nih, aduh mulus-mulus ketemu diabetes gitu ya. Nah, refleks dari BAB ini semakin lama kan semakin turun dan menyebabkan pengurangan sensitivitas rektum. Ya, apabila terjadi proses BAB yang terus ditahan atau diunggah, nah ini menyebabkan usus BAB. Jadi ketika misalnya kalian itu kepingin BAB diempet, nah itu nanti lama-lama akan menjadi susah BAB karena apa? Kondisi tinjanya akan semakin keras, ya. Kenapa? Adanya gangguan keseimbangan pengeluaran dan penyerapan cairan dalam usus besar itu juga akan
menjadi faktor penyebab susah BAB. Dan jangan dianggap ini sepele, karena kalau misalnya ada seseorang susah BAB, maka dia harus dibawa ke dokter nih, ya. Selain kalau misalnya diberi pencahar nggak bisa, harus tuh ya dikuras, disedot, divakum itu, dan dari anusnya dimasukkan alat terus disedot ginjalnya ke keluar. Ya, di samping sakit juga harus biaya jutaan yang dikeluarkan. Sayang sekali ya, mending kalau nangkep lebih apa ya udah langsung aja dikeluarin, nggak usah ditahan-tahan, nggak usah disimpan ya, jangan jadikan koleksi gitu. Nah, ketika mungkin pada saat nanti kalian atau saat ini sedang bekerja gitu ya, ada proses menangkap feses ya, ada hal yang perlu diperhatikan ya, harus menghindari untuk mengkonsumsi minyak mineral, bismut, obat anti diare yang tidak ada di serbat, obat anti malaria, antibiotik yang lain selama 48 jam sebelum pengambilan sampel. Ini harus diinformasikan kepada si pasien ya, supaya nanti hasil yang akan diperiksa itu tidak terlalu banyak barang apa hal-hal lain yang seharusnya tidak ada gitu ya, apalagi bismut nanti akan merubah warna dari fase secara normal ya, harusnya normal karena dia makan kandungan bismut maka akan berwarna biru gitu ya. Nah, pasien yang mengalami konstipasi hanya diperbolehkan untuk mengkonsumsi obat pencahar yang tidak memiliki resiko. Tidak ada diberi obat pencahar yang tidak memberikan sisa, gitu ya. Dan tentu saja wadahnya harus bersih, steril, terutama kalau digunakan untuk pemeriksaan mikroba, ya. Dan memiliki mulut yang lebar, harus supaya mudah, ya, mudah memasukkannya, ya. Untuk pasien misalnya mudah melakukan edukasi, ya terlebih dahulu kloset atau jamban dapat dipasang plastik untuk penampungan yang seperti ini, ya diberi plastik seperti ini untuk menampung, ya. Tentu saja nggak boleh ya tercampur dengan air, penting gitu ya. Jadi ini harus berasal dari dehidrasi spontan. Sebaiknya demikian, bukan hasil dari obat ya karena obat pencahar kan kalau dia konsentrasi ya dikeluarkan gitu ya, dan diambil itu di bagian yang kemungkinan besar akan ditemukan kelainan. Jadi bagian yang bercampur darah atau lendir itu sebaiknya diambil, jangan yang kelihatan ih bagus ya gitu. Saya ambil yang ini enggak ya, tapi bagian yang ih kok sepertinya ada warna merah darah gitu. Lalu kok lendirnya banyak, diambillah yang bagian itu ya, bukan lendirnya tapi juga termasuk prosesnya. Kira-kira 2 miligram lah ya, dan sama sekali tidak boleh bercampur dengan urin ya. Bisa diambil, tapi selain dikeluarkan juga sebenarnya feses itu bisa diambil langsung sih dari rektum ya, tentu saja menggunakan sarung tangan ya, nggak langsung tangan jari cuma tanpa sarung tangan itu terus nanti apa namanya langsung masuk jari kita gitu, nggak boleh ya. Nah, kalau feses itu tadi uh, tidak dilakukan pemeriksaannya di laboratorium kita, tapi dia akan dikirim ke laboratorium lain, dia dirujuk karena di tempat kita hanya bisa memberikan sampelnya, tapi tidak dilakukan pemeriksaannya, maka sebaiknya menggunakan wadah yang terbuat dari kaca atau bahan lain tapi tidak dapat ditembus seperti plastik gitu ya, jangan diwadahi koran, jangan diwadahi kertas gitu kan akan merembes gitu ya. Kalau keras konsistensinya bisa lah menggunakan dus karton tapi berlapis parafin supaya bau dan juga materialnya tidak keluar ya, tapi kalau dus biasa kertas itu nggak boleh ya. Nah, bahan pengawet apabila diperlukan dapat menggunakan formalin ya, tetapi kalau misalnya feses itu akan dikultur maka tidak boleh diberi bahan pengawet ya, disarankan tidak diberi bahan pengawet karena nanti bahan pengawet ini akan membuat misalnya mikroba yang akan ditumbuhkan itu menjadi tidak tumbuh ya, seperti itu.
Nah, sebaiknya kalau untuk pemeriksaan feses rutin itu menggunakan feses waktu, jadi tidak pada saat itu, ya. Tentu saja dalam kondisi segar ya. Kan baunya kan kelihatan ini feses segar atau tidak itu ya. Karena kalau dibiarkan terlalu lama gitu ya, bisa saja unsur-unsur yang ada di dalam feses ini akan rusak. Ya. Tetapi kalau feses itu konsistensinya cair, itu hanya perlu diperiksa segera dalam waktu 30 menit. Kalau padat kata waktunya bisa sampai 60 menit. Ya. Tetapi kalau memang benar-benar mau ditunda, maka harus disimpan di dalam almari pendingin atau kulkas. Nah, kulkasnya sebelahan sama apa namanya tadi makan cilok belum selesai dimasukkan di situ berdampingan dengan feses ya jangan ya. Jadi kalau ada kulkas spesimen ya kulkas spesimen, jangan dicampur dengan apa namanya makanan ataupun minuman yang kita konsumsi ya. Begitu materi dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kita diskusi. Atau yang lainnya apa ya selanjutnya ya mata kuliah lainnya. Nanti minggu depan untuk pemeriksaan urin ya. Pemeriksaan feses dulu. Ya. Halo, anak-anak, ada yang mau ditanyakan bukan? Nanti Elma bisa minta materi dari saya ya. Tadi bisa biar nggak lupa. WA ya Elma ya. Yang kemarin sudah ya Elma ya. Yang sebelumnya sudah belum Elma? Materi sebelumnya cairan serosa. Ampun. Udah ya, ya udah nanti habis ini. Oke, kalau ini ada orang apa enggak sih? Apa cuma Elma, Dina, Devi, Dina, Bisa yang lainnya mana ya? Ininya foto-foto doang. Tapi semuanya hadir ya, 22 mahasiswa ya. Baik, kalau memang belum ada yang ditanyakan, mungkin diskusi bisa dilanjut minggu depan ya. Kalian nanti pelajari dulu untuk kita diskusi pemeriksaan tesis minggu depan. Begitu sebaiknya? Baik, kalau gitu saya akhiri pertemuan pada hari ini. Semoga tadi memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Tulisan wabarakatuh. Zenlek ya. Gitu.